Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami para pendeta GKJ Jakarta bagian Barat ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui sapaan pastoral yang memberikan penguatan berdasarkan firman Tuhan. Semoga melalui sapaan pastoral yang akan kami lakukan secara bergantian, senantiasa dapat memperkuat iman percaya kita. Dan pada hari ini, saya akan mengawali sapaan pastoral dengan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-24 dan 25. Saya akan membaca berdasarkan versi terjemahan baru edisi yang kedua, yang demikian bunyinya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal tahun 2020 kita mendengar berita tentang bencana banjir yang terjadi di beberapa tempat. Dan berita atau musibah banjir ini senantiasa membuat banyak orang kehilangan apa yang mereka miliki, baik kehilangan harta benda maupun kehilangan orang yang dikasihinya. Bencana banjir ini menjadi pengingat untuk kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah sementara. Kemudian memasuki bulan Maret tahun 2020, kita kembali berhadapan dengan wabah COVID-19 yang lagi-lagi mengajarkan kita akan hidup manusia yang fana. COVID-19 telah merugikan banyak orang karena ada di antara saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau mungkin juga kehilangan anggota keluarganya. Lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa manusia yang fana berhadapan dengan penderitaan. Benarlah firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-24 yang menggambarkan bahwa semua yang hidup itu seperti rumput yang kemudian menjadi kering. Lalu di ayat ke-25 dikatakan hanya ada satu yang kekal, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan juga selamanya. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, termasuk pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami, marilah kita tidak mengandalkan segala sesuatu yang fana, tetapi kita mengandalkan firman Tuhan yang kekal untuk selamanya. Allah yang hidup itu telah berkarya di dalam hidup kita. Semua orang sudah diberikan hidup oleh Allah, tetapi tidak semua orang mampu memberikan hidup bagi sesama. Mari kita gunakan hidup pemberian Tuhan dengan menggunakan waktu sebaik mungkin. Waktu itu bernilai bukan karena panjangnya, tetapi karena kebaikan yang kita lakukan di dalamnya. Ingatlah firman Tuhan juga di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22b yang mengatakan demikian. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Rasul Petrus menyediakan pengajaran yang kaya mengenai hidup orang-orang Kristen di dalam Allah dan masyarakat, dan tentang menghadapi penderitaan dengan kekuatan Allah. Pesannya dengan jelas
menunjuk terhadap signifikansi dari penderitaan Kristus dan pengharapan yang dihasilkan melalui iman kepadanya. Ia telah menunjukkan kepada kita bagaimana menemukan kemelekatan yang damai sejahtera di dalam Kristus. Sama seperti Rasul Petrus yang menguatkan orang-orang Kristen supaya berkontribusi positif terhadap masyarakat ketika menghadapi penderitaan, kita pun melalui pesan yang sama bisa saling menguatkan. Di tengah pandemi ini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat menggunakan waktu dengan baik. Dengan dua cara. Yang pertama, menjadi komunitas yang saling mendukung walaupun terdapat perbedaan, baik komunitas keluarga, komunitas gereja, komunitas kerja, maupun komunitas masyarakat. Jadilah komunitas yang saling mengasihi dan melayani sesama. Lalu cara yang kedua yang dapat dilakukan adalah menjalani hidup yang baik dengan terlibat dan berkontribusi di tengah masyarakat. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama memutus persebaran virus ini dan untuk menolong mereka yang terdampak. Sekali lagi, ingatlah bahwa segala sesuatu di dunia ini fana dan hanya sementara. Isilah hidup kita yang sementara ini dengan hal yang luar biasa seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan yang kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam sapaan pastoral pada hari ini boleh menguatkan kita untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan untuk terus menggunakan waktu pemberian Tuhan ini sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.